Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pungki. Ya. Yes, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi pada acara ngobrol bareng Pak D, yang kali ini kami berhasil mengundang sebuah grup atau musisi Indonesia yang saat ini sedang mulai mencoba untuk mengisi belantika musik Indonesia, dan mereka menamakan dirinya adalah Schoolboy Error, sebuah nama keberuntungan. Amin. Di kemudian hari. Amin. Bagi musik Indonesia. Oke, sebelumnya kita lanjut. Saya persilahkan untuk Mas Oong selaku kapten dari kesebelasan ini untuk bisa memperkenalkan teman-teman sohib-sohib yang hadir pada hari ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih Om Puki Muktio udah dikasih kesempatan, diberikan waktu, diberi kesempatan buat podcast buat kami. Saya Ong Armadi. Dalam Schoolboy Error ini saya sebagai gitaris. Di sebelah kanan saya Jeffrey dari Schoolboy Error, posisi vokalis. Oke, di sebelah kiri saya Almanzur, basis Schoolboy Error. Oke, sebelah kiri ujung Saya Gatot, lengkapnya Gatot Sarwo Sariro, panjang. Saya main drum di Schoolboy Error. Saya dengar dari HK Manajemen bahwa teman-teman dari Schoolboy Error bekerjasama dengan mereka. Saya harapkan bahwa kerjasama di sana baik dan berjalan dengan selayaknya antara hubungan yang baik antara musisi dan manajemen di sana. Teman-teman di sana, saya beritahu bahwa Schoolboy Error telah merilis sebuah lagu dengan judul yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman di sini, sebuah lagu yang benar-benar enak didengar, artinya mudah didengar, tapi uniknya dibalut sedemikian rupa dengan irama dan gebrakan rock, dimensi rock sangat kental, apalagi distorsi yang cukup kuat di lagu tersebut. Kemudian belum lagi cabikan dari basis yang sudah kita kenal mungkin cukup lama, nanti kita bisa ngobrol khusus, dan apalagi drumnya itu luar biasa, Mas Gatot Sarwo. Drumnya Bunyinya drum. Jadi, tapi beliau kadang-kadang nih, saya dengar loh nih, kadang-kadang ini dengar suara biola bisa, ya kan? Ya? Berarti digesek gitu. Digesek, nggak tahu gimana caranya. Oke, lagu judulnya itu tolong dikemukakan bahwa kenapa lagu itu bisa tercipta, dari mana dulu idenya, dan akhirnya berkeyakinan diri untuk ini bisa dipublish di Kasanah Musik Indonesia. Silakan, Mas. Oke, jadi kita sementara waktu ini mengeluarkan single dulu yang judulnya Berikan Aku Jawaban. Itu lagu diciptakannya itu kalau saya nggak salah sekitar tahun 2010. Jadi itu sebenarnya lagu lama, tapi kita recycle ulang lagi. Untuk liriknya kebetulan lagu itu saya yang bikin, untuk musiknya, untuk liriknya saya yang bikin. Jadi kalau soal lirik, kalau lirik itu saya selalu berusaha gimana caranya. Biasanya kan orang suka nanya tuh,
cerita tentang apa sih lagu lo gitu. Ya. Nah kalau saya kadang-kadang males saya menjelaskan itu. Jadi seada-adanya saya menceritakan nyata gitu loh. Artinya tanpa orang bertanya pun, oh maksud Ya. lagunya ini, maksud lagunya Karena ini. dengan artikulasi syair yang mudah Mudah ya. dicerna. Ya, Kalau untuk oke. bahasa ini mudah dicerna. Ah, Karena saya juga bukan orang yang bukan pujangga ya. bukan pujangga. Jadi yang puitis tuh saya juga nggak terlalu bisa juga. Jadi saya dan ide dari lirik itu pun bukan pengalaman saya pribadi, tapi lebih banyak pengalaman orang-orang di sekitar saya. Oke. Jadi orang bercerita, oh gini loh, gua begini, oh itu akhirnya saya jadiin sebuah musik, saya jadiin sebuah lirik. Ya. Itulah sejarah lagu Berikan Aku Jawaban itu. Gitu. Baik. Ya. Oke. Memang kalau sebuah lagu itu berasal, semua rata-rata memang sebuah lagu itu berasal dari kejadian-kejadian yang ada, sejarah, pengalaman dan seterusnya. Namun memang di balik itu semua, novel pun juga kan kadang-kadang diambil dari sebuah True buku, story. ya, sebuah buku ya gitu. Film juga demikian. Nah, yang menarik adalah bahwa yang saya dengar lagu itu tidak terlalu jelimet dan tanpa disuruh. Artinya disuruh ini kalau kita misalnya masuk ke label tertentu, apalagi label major, itu kan jelas ada perintah-perintah mainstream yang kaku, Ada pesan-pesan ya, yang harus begana, harus begini, enak didengar, nggak usah banyakan gimana-gimana. Tapi kelihatannya lagu itu memang sudah enak dan gampang didengar menurut saya dan beberapa teman-teman. Tapi explore untuk aransemen musiknya itu luar biasa. Itu saya bisa anggap bahwa cukup berani begitu ya. Terima kasih. Dan tentunya saya salut dengan HK bahwa mereka memang mempunyai kemampuan untuk mengolah nanti ketika lagu itu harus kita pasarkan di area masyarakat. Nah, pertanyaannya bahwa dengan komposisi antara lagunya yang mendekati lagu-lagu yang sering kita dengar dengan aransemen yang itu, influencernya dari mana? Penggabungan antara aransemen yang full distorsi dengan kalau itu dibikin pop aja biasa kan enak ya, glinding gitu ya. Nah, silakan. Sebenarnya kalau masalah influence itu, saya sebenarnya kalau saya lagi niat membuat lagu itu, saya benar-benar stop mendengar lagu orang. Oh. Saya benar-benar stop untuk mendengar lagu orang. Saya nggak mau mendengarkan lagu. Kalaupun di musik saya itu ada terpengaruh sama band-band tertentu gitu ya. Yeah. Itu pun bukan karena saya niat mau mengikutin itu, tapi memang tiba-tiba itu, oh kayak gini ya, kok kayak gini ya. Nah itu biasanya pun saya robah langsung. Oh. Kalau ada yang bilang, oh no kayak gini deh ininya, itu akan saya pikirin lagi tuh. Oh jangan sampai nih gitu. Jangan sampai. Ada kebablasan saya juga kadang-kadang seperti itu. Makanya saya kadang kalau dalam apalagi mau bikin musik, bikin lirik, apalagi rekaman, saya benar-benar stop dengar lagu orang. Oh, bisa digabung ya, Oh, iya. antara bentuk lagu yang begitu manis, Iya. dibalut dengan distorsi rock yang Oke. kita sama-sama. Karena pengalaman saya bermusik itu kan tadinya saya bikin lagu yang memang yang apa ya istilahnya tuh ya, nggak terlalu memikirkan melodi vokal. Oh. Jadi udahlah ini. Tapi saya lihat kebetulan saya dulu sering keluar masuk menawarkan demo-demo ke major label itu, itu membuat saya belajar. Walaupun itu ditolak, tapi buat saya ada pelajarannya dari mereka itu. Siap. Jadi ada salah satu saya masuk ke major label itu,
mereka nggak ada tuh yang satu lagu langsung rekamannya, nggak ada. Jadi saya disuruh bikin 5, terus misalnya 2 minggu lagi ada nggak 5 lagu lagi, saya bikin 5 lagi. 2 minggu berikutnya ada nggak 5 lagu lagi yang kayak begini, saya bikin 5 lagi. Terlepas dari diterima, sampai akhirnya berapa lagu ya, saya perkiraan saya itu mungkin sekitar 40 atau 50-an lah. Dan itu nggak ada yang diterima. Nah tapi saya juga menyadari ini nggak diterima bukan apa-apa, karena memang lagunya belum layak dengar mungkin, secara lirik mungkin terlalu rumit. Jadi saya terus sama-sama saya belajar dari situ. Bikin musik itu untuk kita di Indonesia ini memang yang tetap melodius harus gitu loh, karena itu di situ melodius harus, terus juga gampang dicernanya. Nah terus kalau untuk kenapa itu musiknya penggabungan dengan musik rock segala macam, karena memang saya dari awal main gitar tuh memang sudah bermain musik rock gitu loh. Jadi teman-teman seputaran saya tuh semuanya bermain itu. Jadi nggak bisa keluar dari itu ya? Iya, gitu. Sementara nggak bisa keluar dari Kalaupun itu. saya waktu itu pernah di tahun-tahun dulu itu saya pernah saya betul belajar jazz waktu itu. Tapi nggak ini. Cuman saya hanya belajar teorinya aja. Teorinya seperti itu. Tapi pas main musik ya tetap musik rock terus gitu. Jadi ya itulah artinya di lagu Berikan Aku Jawaban itu, ya itulah yang saya bisa. Saya juga nggak mengejar misalnya solois shredder, gitaris shredder gitu, saya nggak mengejar, saya nggak menjual solo gitarnya. Saya lebih memilih jalur menjual musiknya gitu. Harmonisasinya dipegang ya. Oke. Jadi kalau tadi sebetulnya sudah sebuah teori yang tidak sengaja sudah kepegang ya sama Mas Oong. Kita simak coba. Band yang ngaku metal, rock, heavy ya. Coba kita simak satu-satu. Saya ambil contoh misalnya Led Zeppelin. Dari aspek finansial, dari segitu lagu hiruk pikuk luar biasa. Siapa yang banyak duitnya? Stairway to Heaven. Terus kita dengar lagi siapa aja misalnya Deep Purple misalnya kan, Soldier Fortune ya. Jadi yang lagu-lagu yang enak didengar, yang akhirnya menghasilkan uang, sampai terakhir Dream Theater misalnya DT itu Carry On Spirit. Nah itu lagu yang unsur melonya semuanya. Itu jadi unsur melo ya. Jadi unsur melo, kalau Indonesia bilang senja gitu ya. Ada itu yang akhirnya yang menang itu. Jadi Mas Oong memang kelihatannya di situ sudah bisa nangkep ya. Oke. Lagu itu kalau bukan vokalis yang bikin, tentunya agak tidak begitu mudah bagi komposer untuk memberikan lagu itu kepada vokalis. Dari aspek macam-macam, khususnya karakter ya. Karakter. Itu gimana, Mas Jeffrey? Ya, terima kasih Om Puki. Sebenarnya ini juga dalam lagu tersebut Berikan Aku Jawaban dari Schoolboy Error itu, saya ada terinspirasi dari kawan tongkrongan juga nih Om. Tanpa saya sadari, dari lirik lagu dari awal sampai ending itu terjadi sama kawan tongkrongan juga. Tongkrongan dia pernah itu kita dalam begadang cerita tentang pasangannya, dia gue kok begini, waduh. Dan tipikal saya juga bukan orang yang romantis juga nih Om. Iya. Saya mendengarkan, tetapi dari lirik Berikan Aku Jawaban, saya terbayang. Gue punya kawan yang seperti ini nih, dari judul lagu. Terus dia menceritakan sampai saya lihat dari kawan saya ini, dari image dia secara yang mengalami itu. Wow, seperti ini. Nah, itu terjadi di lirik lagu Berikan Aku Jawaban. Oke, saya bisa menggambarkan bagaimana perasaan kawan saya itu menghayati ya. Betul. Untuk membawakan lagu itu. Pernah curhat sama saya gitu. Jadi karena saya dulu juga player. Jadi semua rata-rata bahwa biasanya vokalis yang menghayati dan mumpuni itu ketika dia memang bawa lagu sendiri, ya, karena di situ
dia bisa mengadaptasi, Iya. dia punya karakter, dia punya jiwa ya, kemudian itu biasanya. Tapi ini dari rekan ya. Nah, dan saya dengar lagunya itu masuk ya. Iya. Kelihatannya masuk. Tuh perlu berapa lama untuk mengadop lagu-lagu itu? Setelah saya pelajari lirik, itu lirik kuat dari awal sampai ini lirik kuat. Saya langsung ikut merasakan juga bagaimana caranya gitu, bagaimana rasanya seperti ini. Gitu. Ikut juga dalam lirik lagu tersebut. Bagaimana kalau saya seperti itu, Ya. ya saya tuangkan langsung gitu. Oke, ya. Jadi tadi saya cukup kagum bahwa lagu sedemikian cepat bisa diadaptasi ya, Ya. karena itu tidak mudah ya. Jadi lagu baru dibanding dengan kita misalnya covering, Ya. ya itu kan jelas ya, itu semua orang tahu, yang namanya musisi atau pemain band itu akan tahu bedanya covering dengan lagu sendiri. Lagu sendiri adalah sebuah jasad yang perlu kita masukin arwah, ya. Gerakan tangan, ya gerakan kaki, jadi semua itu yang kita namakan harmonisasi, sehingga lagu itu memang bisa didengar dengan enak. Tapi kalau covering kan memang kita cuma dengar dari kaset atau CD zaman dulu ya, atau dari lain-lain sarana. Nah, jadi jadi kira-kira begitu pengalamannya ya. Ya intinya gabung dengan Schoolboy Error ini, lagu apapun yang dibuat oleh Bapak Dr. Andes Om Armadi ya. Jangan pakai dokter Andes dong. Iya, Dari kasusin orang lagi. Jadi itu akan sedemikian rupa akan diolah ya. Iya. Kita olah full olahan ya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah ada kira-kira keinginan untuk membuat lagu sendiri? Ada. Dan itu tentunya kan tidak menyalahi aturan dari manajemen Schoolboy Error ya. Kalau misalnya ada rekan, ya gimana? Boleh, bisa. Ya, sebenarnya untuk lagu-lagu saya itu jadi saya kan dari Schoolboy Error ini berdiri tahun 2011. Saya beberapa kali mengalami pergantian vokalis gitu. Ya. Misalnya yang lain karakter seperti ini, lagu itu pun saya misalnya punya melodi vokal seperti itu. Kalau dia enak menyanyikan nada itu akan saya pertahankan gitu. Oke. Nah tapi kalau ternyata dia diulang berkali-kali ternyata dia tetap nggak enak tuh, dia menyanyikan melodi itu nggak enak. Ya. Saya akan robah berdasarkan karakternya dia. Oh, gitu. Jadi salah satu contoh ada satu lagu lagi nanti mungkin belum rilis, tapi udah selesai rekaman. Jadi ada satu lagu itu saya bikin melodi vokal di awal itu seperti ini misalnya, pas udah di take saya ngerasa ini kayaknya nggak bisa nih melodi ini nih buat Jeffrey gitu. Artinya itu harus saya sesuaikan, tapi tetap saya memikirkan melodiusnya, tetap memikirkan refnya harus ini harus naik refnya seperti apa. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke Mas Jarwo. Mas Sarwo. Mas Gatot ya. Mas Gatot atau saya mau singkat tuh Gatski. Bukan. Garwo. Mas Garwo. Enggak enak ya? Garong dong. Jadi, saya dengan Mas Gatot ini sebagai orang yang cukup lama di Schoolboy Error, betul kira-kira? Dia dulu era-era awal itu 2011 ngajak buat bikin band. Tapi tujuannya waktu itu masih covering ACDC. Oke, ya. Ketemu saya, saya kebetulan juga suka ACDC, ya udah kita tinggal cari pelengkap-pelengkap lainnya. Ritmenya, penyanyi udah ada waktu itu, udah sempat latihan. Sempat jalan latihan program membanyakin lagu. Itu udah sempat. Terus suatu saat saya harus kerja, waktunya habis gitu, ngebagi waktunya susah, dan saya waktu itu milih kerja gitu. Selesai
Dan akhirnya kerja juga nggak lama, akhirnya balik lagi. Oh iya. Masuk lagi. Iya. Gitu ya. Iya iya. Oh. Itu sejarahnya begitu ya. Nah, jadi waktu itu milih coveringnya AC/DC ya. AC/DC. Berarti tuh tengil banget tuh melodinya ya. Belagu bener. Belagu. Beneran. Sama belagunya Iya. mainnya. Timbang pakai jasa enggak doang udah. Oh. Jadi kalau ada panggung T gitu ya. Pasti nyelosong sampai Kalau ujung. ada titiknya sampai titik itu. Sampai titik. Enggak, jadi awalnya kalau boleh saya potong, kenapa dulu Schoolboy Error itu bawain AC/DC? Karena itu dulu ada tawaran, Om. Jadi ada tawaran ada orang yang mau menyelenggarakan acara, mereka meminta saya waktu itu. Itulah awal berdirinya kenapa bawain AC/DC itu. AC/DC dong gitu ya. Nah, padahal pada saat itu sudah ada nih band cover AC/DC dan lebih bagus. Ya. Lebih bagus gitu. Nah, cuman saya bilang, kenapa lu nggak pakai itu? Mahal, Om. Oh. Mahal karena memang di cover AC/DC yang satu itu memang orang-orang populer semua, senior semua, dan jago-jago semua, gitu loh. Jadi lu mencari gue bawain AC/DC karena lu pengen murah gitu maksudnya. Versi ekonomi. Maksudnya, Jadi kalau langsung di bluff begitu ya? Iya, maksudnya lu pengen gua bawain AC/DC karena pengen cari murah, bukan begitu, Om. Artinya kalau untuk yang ini kan mungkin banyak macam-macamnya. Oke, akhirnya saya setujuin waktu itu. Waktu itu kan kalau cover gitu kan minimal main 2 jam, nanti sekitar 22 sampai 25 lagu lah untuk itu. Jadi saya sempet latihan dulu tuh. Oke, kasih saya waktu 1 bulan kalau nggak salah waktu itu. Kasih saya 1 bulan buat saya ngumpulin lagu itu, berikut latihan. 22 lagu ya? 22 lagu dan akhirnya saya selesai latihan itu dan orangnya nggak jadi. Nggak jadi akhirnya. Akhirnya orang itu nggak jadi, menghilang entah kemana yang meminta itu. Nah, tapi ya ada hikmahnya juga. Karena sudah keburu latihan, sudah kekumpul lagu, ya udahlah jual aja sekalian gitu. Atribut sekalian. Iya, sekalian aja tribute gitu loh. Udah sekalian. Ya udah, karena udah di situ udah kemakan biaya buat latihan, udah kemakan buat ngulik waktu gitu kan. Ya udahlah, orang udah nggak ada kabar, ya udah jalan aja. Itulah awal ceritanya. Dulu Gatot itu drummer pertamanya. Iya, sampai sekarang kan? Sempat keluar karena dia bekerja itu. Iya, karena kerja tadi ya. Terus dia balik lagi, saya ajakin lagi dan dia mau gitu. Artinya kalian berdua chemistry udah nyambung ya? Iya, sampai saat ini kurang lebih ya. Selek-selek dikit biasa. Biasa. Ada pembagian yang nggak adil. Bahwa memang beda-beda kok peset. Gitu doang. Kita matematika yang paling lemah adalah soal pembagian. Kali-kalian lancar, kurang lancar. Selisih 10 bagi 2 aja aman. Begitu 10 bagi 2, 10 bagi 2, 6 yang benar aja dong kan. Oke. Jadi ini ya. Jadi begitu kisahnya ya mengenai atribut AC/DC ya. Waduh, itu luar biasa tuh kalau sampai ini akhirnya hikmahnya adalah untuk akhirnya terus jadi diterusin ya. Diterusin aja gitu. Karena di Indonesia sebetulnya pada saat itu banyak. Enggak, pada saat itu cuma ada band satu AC/DC yang itu cover. Termasuknya jarang. Memang saya pikir juga jarang ya. Oke, kita kembali ke Pak yang pakai kacamata nih. Jadi saya mau tanya, saya kenal beliau begitu Mas Oong pada saat itu ngenalin, itu sekitar 37 tahun yang lalu ya. Saya udah jumpa beliau nih. Dulu benar bro, manajemen. Waktu masih muda gitu. Kalau Mas Alan nggak tua nggak muda, rata aja, rata flat, ya kan gitu. Nah itu dulu masuk di sebuah manajemen band ya, kelihatannya ya. Nah, coba terakhir kita benar-benar alhamdulillah ya dengan umur yang ada sekarang masih bisa ketemu ya. Kalau mereka ini memang Gen Z punya lah ya nggak. Kalau kita kan nggak ya. Baby boomer. Gimana? Bena Kang? Ya, terima kasih Pak Mungki, sahabat lama bener ini ya. Saya bersyukur sekali memang ya, sejak Schoolboy Error yang saya dengar 2011, 2026 baru ketemu sekarang di sini. 15 tahun.
Tapi sebelumnya sudah ketemu, ya. 2019 saya cover band Genesis Phil Collins, ketemu sama Oon. Kita udah kenal antara sesama musisi ya, sebagai pekerja musik di kafe-kafe. Nah, dalam waktu dekat nggak terlalu jauh ya. Di Puasa 2026 puasa, pas bulan puasa itu Om dia menghubungi saya untuk minta kesediaan saya untuk hadir di Schoolboy Error. Ya udah, saya mempersiapkan diri, terutama yang sudah saya main di industri musik dari tahun 92 ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa satu frekuensi kepada gitarisnya Schoolboy Error. Saya harus mempersiapkan diri, apa yang diinginkannya saya bisa mengimplementasikannya. Terutama itulah pendekatan yang saya harus lakukan terhadap musisi-musisi yang saat ini. Karena cukup lama saya mempersiapkan diri untuk berlatih ya, khususnya ya dengan senang hati ya. Schoolboy Error menerima dengan lapang dada ya ketika begitu dibawa saya kemari pertama kali, yang mereka sudah berproduksi. Ya kenal sama Pak Pung, ketemu dengan Pak Pung. Dulu kita masih muda-muda dulu ya. Masih enak lah dilihat ya. Sekarang saya harus berusaha untuk enak dilihat nih Pak. Itu yang penting ya. Yang penting. Karena untuk mainnya. Untuk mainnya ya. Jadi memang kita ketemu di Brownies studio latihan ya. Studio latihan di Brownies Studio di Bendungan Hilir ya. Bendungan Hilir. Waktu itu lagi bawa grup ya. Lagi nanganin grup di sebuah grup latihan. Iya. Oke, jadi jadi intinya satu lagi sebelum kita durasi kita akan segera berakhir, satu lagi yang paling penting di sini, ketika perjalanan proses ini Schoolboy Error berjalan, tentu ada konflik yang terjadi. Tolong jelaskan singkat aja cara ngatasinnya gimana sih supaya tetap utuh, tidak seperti terjadi grup sebelah ya, yang sebelah sono, sebelah sini, yang hengkang lah, yang inilah gitu. Ya, alhamdulillah saya punya pengalaman dalam hal manajemen band. Yang mana memang harus kesepakatan dalam hal proses industri musik itu satu sama lain harus bisa memahami bisnisnya juga, dan itu harus diikutin dengan aturan-aturan yang tertulis ya. Karena memang kalau secara lisan itu tadi seperti ini kan omongan, tahu udah dipersiapkan perbendaharaan lagunya, tahu ngilang ke mana. Tapi kalau dengan antar manajemen, antar industri, antar personal band maupun label ataupun publishing, itu harus dengan secara tertulis yang bisa lebih jelas untuk menjadi pedoman aja para industri musik, karena itu erat kaitannya untuk kita berkelanjutan. Baik, jadi memang satu sebetulnya rumusnya simpel aja. Kalau memang ini musik khususnya grup menjadi sebuah harapan yang positif ke depan, kemudian selain menyalurkan hobi yang memang tidak semua orang mampu, itu mestinya kita berlaku band itu menjadi sebuah corporate ya, sebuah perusahaan, sehingga satu sama lain saling menjaga. Hasil dari grup band ini adalah untuk kepentingan kita juga, masing-masing personil. Dan ini kepentingan bersama gitu ya. Apalagi kalau saya basis harus dekat benar sama drummer. Jadi kalau boleh saya ngomong nih jadi kalau soal perdebatan di dalam band itu kan biasanya itu kenapa kalau kita lihat ada band yang bubar segala macam. Misalnya kita lihat rumah yang mewah dan megah seperti ini dibangun dengan gesekan dan tempaan ini. Benar. Jelas. Dengan gesekan dan tempaan, artinya penting perdebatan tuh orang biasanya itu suka malas menjalani prosesnya. Karena orang maunya tuh instan ya, jadi A langsung ke B. Nah prosesnya ini kayak orang misalnya orang yang berpacaran, mereka lebih suka yang
nggak mau proses selanjutnya. Mereka suka yang di depan-depannya doang. Oke. Nah biasanya ada yang nggak kuat dalam satu band itu ya karena mereka nggak kuat melalui prosesnya. Yeah. Dan memang di dalam leader band itu pun juga ada juga yang saya lihat, saya juga pernah masuk band yang leadernya juga nggak tahu mau dibawa kemana nih band. Ada juga yang seperti itu. Oh, iya. Jadi di Schoolboy Error ini saya benar-benar menerapkan saya berada di tengah. Misalnya saya berada di tengah, misalnya antara IO sama anak band. Saya harus berada di tengah. Saya harus memahami mereka. Iya. Saya harus memahami IO-nya. Misalnya Iya, itu iya. pihak lainnya. Jadi itu kiat-kiat menurut saya bagaimana bisa menyelesaikan masalah dalam band itu ya kita harus adil lah di dalam itu kan. Ya, memang. Termasuk dalam hal pembayaran. Saya dalam hal pembayaran itu semuanya saya kasih tahu ke mereka. Segini kita dapatnya segini itu. Makanya enak ngeband sama saya, Om. Nggak usah capek-capek bikin lagu, nggak usah capek-capek ngapa-ngapain, tahu beres aja. Jadi Tahu dapat duit, tahu beres udah. Jadi pasrah gitu ya. Iya, lihat aja sama mereka nih sekarang ada semua nih. Artinya gampang mereka jadi anak band saya itu, nggak terlalu rumit-rumit. Ya. Mereka tinggal karena memang saya selama ini memang manajemen band ini saya yang tanganin semua. Iya, iya. Oke. Jadi itu menurut saya mungkin ada yang salah, mungkin para pendengar ada yang nggak harus begitu dong ya, mungkin Ya. bisa terjadi Karena perbedaan. ini kan kondisional ya, Ya, sifatnya kondisional. kiat-kiatnya. Jadi tidak semua Ya, sama ya. Tidak bisa disamain ke Disamain. semua band. Ya. Sama seperti misalnya ada pepatah bahwa dalam satu kapal jangan sampai ada dua kapten ya. Betul. Nah, itu jadi yang satu mau ke utara, satu mau ke selatan, pecah tuh bagi dua ya. Oke, jadi kalau begitu saya pikir terima kasih banget ini episode yang kita pertama kali ini Iya, penuh sama-sama. dengan cerita-cerita sejarah, kemudian makna dari sebuah lagu, kemudian kesetaraan, keberpihakan ke masing-masing personil bahwa bersatu itu masih sangat lebih indah dibanding kita masing-masing ego kita keluar ya. Jadi menyatukan 4 perbedaan, 4 culture yang berbeda, ke budaya mereka yang berbeda. Kita nggak dilahirkan dalam satu rahim itu, untuk menyatukan itu memang perlu keadilan juga gitu di situ. Betul. Ya, oke. Terima kasih banget ya. Sama-sama Om Pungki, Sampai udah dikasih waktu. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi di lain waktu. Amin, insya Baik, Allah. rekan-rekan di sana, ini kita baru selesai bincang-bincang. Ya, semoga ada hikmah dari percakapan kita ini, dan tentunya kami menunggu koreksi apabila ada sesuatu yang mungkin tidak sepaham. Nah, tapi yang pasti bahwa acara kami ini hanyalah sebuah obrolan yang membuka khasanah dan berusaha untuk membuat narasi-narasi yang positif bagi belantika musik Indonesia. Amin. Oke, terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam progresif.